Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, yuk kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas IPO baru yaitu CBRE. Kemarin kita udah bahas, atau semalam kita bahas BIR ya. Dan kita bahas sekarang yaitu CBRE, dan CBRE ini adalah IPO yang paling menarik di antara 4 ini guys. Ini kan masih ada 4 nih yang book building, ini pre-efektif si Suni. Nah, tapi yang paling menarik adalah CBRE. Kenapa? Karena warannya itu 5/9. Jadi istilahnya all in pun berani. Kenapa? Karena kalau udah 5/9 itu kan 2 kali lipat hampir. Jadi kalau sahamnya itu listing langsung ARB tetap dapat untung dari waran. Dan kayaknya mustahil. Ya hampir mustahil lah kalau IPO di 100 itu langsung ARB, enggak, pasti naik dulu kalau mau turun. Jadi harusnya sahamnya itu masih bisa untung asal Mas berpantengin dan warannya tetap untung juga. Dijual di 30 pun untung karena dapat hampir 2 kali lipat saham. Jadi istilahnya kalau walaupun sahamnya pun ARB, Mas Bro tetap cuan dari waran. Sebenarnya guys ya, ini di IPO-nya CBRE. Jadi masuk banyak juga berani seperti itu guys ya. Nah, ini masalahnya cuma diundur atau enggak? Karena waktu itu juga, waktu itu kan pernah juga, saya bahas juga saham yang warannya 1/5 itu dibatalin ya. Hatam kalau, saham apa saya lupa, waktu saham nikel itu ya, saya lupa. Nah, itu dibatalin ya. Kalau ini nggak tahu nih, batal atau enggak. Semoga aja enggak ya. Di sini untuk PT Cakra Buana Resource Energy, ini adalah perusahaan kapal. Nah, kapal ya udah kayak HAIS, SMDR, BSML, Temas ya, LTLS lah, macam-macam, banyak banget perusahaan kapal di Indonesia. Dan ini ya, bersinggungan langsung atau kompetitornya langsung BSML, Bintang Samudra Lens. Nah, ini kompetitornya. Kompetitor langsung dari BSML. Jadi ini pangsa pasarnya sama kayak BSML guys. Nah, ini musuhan ya sama BSML guys. Nah, di sini untuk periode book build adalah tanggal 13 Desember sampai 16 Desember ya. Terus untuk harganya itu cepet. Nah, ini India yang enak guys. Warannya banyak, harganya 100. Wah, ini pasti luar biasa guys. Pasti rame. Dan 90% atau mungkin 99% saya yakin jatahnya pasti seuprit. Jatahnya. Jadi pintar-pintar Mas Bro aja pesennya pakai beberapa sekuritas di nama-nama yang berbeda ya, pakai keluarga atau siapalah, biar Mas Bro dapat jatahnya itu agak banyak. Kalaupun Mas Bro punya duit banyak dan masukin di saham ini nanti buat beli ya, tetap dapatnya pasti dikit. Kemarin aja saya dapat jatah yang terakhir itu ya. Itu cuma 0,7% doang. Ya, saya udah share juga di YouTube ya. Oke, kita lihat prospektusnya. Ini RHB guys, penjamin emisinya. Ini jarang yang ngipuin ya RHB ya. Saham apa ya, saya lupa ya. Yang warannya 1/5 itu ya. Lupa, harus buka-buka lagi guys. Karena video ini saya buatnya itu spontan ya, jadi nggak ada persiapan. Nah, kita lihat di sini RHB. Nah, RHB terakhir itu adalah HAIS. Nah, ini bener guys ya. Ternyata RHB itu suka saham-saham kapal ya. Kita lihat HAIS ya. HAIS ini ada warannya nggak sih guys? Nah, HAIS open ARA ya. Ini guys, ARA guys. Nah, ini ARA. Di sini HAIS ini ARA 2 kali lah. ARA 2 kali terus dia dibawa turun ya, seperti itu guys. Nah, ini kalau misalnya dibawa kayak HAIS aja. Nih ya, CBRE dibawa kayak HAIS, ARA 2 kali aja. Nah, itu Mas Bro dapat untung gede dari saham. Ya, mungkin 50% atau 70% lebih. Nah, yang kedua dapat untung dari waran. Itu udah koper-koper ARA 2 kali aja guys. Tapi biasanya kalau saham yang warannya gede itu ya nggak ARA berjilid-jilid ya. Paling ya 1 atau 2 kali lah, seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah di 2 doang, yaitu Homi guys. Homi. Ya, ini hotel ya kalau nggak salah ya. Perusahaan hotel. Nah, ini hotel. Ini juga ARA guys. Lihat tuh. 1, 2, 3, 4 kali 5. Ya, 5 kali ARA anjir. Mantap ya. Jadi RHB itu keren lah pokoknya. Ini soalnya baru 2 doang yang
terrekam di sini dan semuanya sih oke-oke. Minimal arah 2 kali. Wow, mantap. Wah, semakin yakin nih untuk beli nih saya. Kalau bir kemarin kan saya skip aja deh. Ya nggak enak saya sama keluarga kan. Beli bir masa. Nah, kalau yang ini sih beli saya. Oke, kita lihat prospektusnya. Yang pertama adalah saham nomor 10. Nah, perusahaan ini saya saya telusuri ternyata ada hubungan sama PSKT, guys. Di sini adalah top manajemennya itu adalah pemilik dari PSKT juga. Nah, Red Planet, guys. Nah, Mas Bro bisa baca-baca sendiri aja. Kemungkinan sih ya ini ngikut biasanya. Kalau misalnya ininya naik, PSKT bisa lo naik. Seperti itu, guys ya. Jadi ngikut. Nah, kita lihat ini websitenya, guys. Mas Bro bisa buka-buka sendiri, dan ini perkapalan lah. Mas Bro udah tahu lah kerjanya ngapain lah. Karena udah banyak banget saham kapal di bursa kita. Baca sendiri aja, guys. Ya. Websitenya sih oke sih. Oke, kita lanjut nomor 10. Nah, ini adalah saham, guys. Oh, 10, guys, ya. Nah, ini guys ya. Nomor 14 di sini ada saham ya. Ini adalah pemegang sahamnya. PT Omudas Investindo Holdco ini 73%. Dan ini di lock 1 tahun, guys. Nah, ini saya udah baca tadi bahwa orang-orang yang ada di sini itu akan ngelock 1 tahun. 1 tahun ya. Terus nggak akan ngejual sahamnya. Nah, di sini nominalnya adalah 100. Nah, ini sekitar listing di minggu pertama bulan Januari. Siapin dananya, guys ya. Nah, 100, guys, harga penawarannya. Terus untuk harga nominalnya tuh 25. Jadi nggak terlalu murah ya. Nggak terlalu murah karena ya seperempatnya lah. Wajar lah ya. Kalau Goto kan di 300 nominalnya 1. Itu kan berapa puluh kali lipat gitu ya. Lawak sekali. Kalau ini ya normal lah ya, dijual 4 kali lipat lah ya. Oke, kita lanjut. Ini guys, nanti masyarakatnya 16%, dan ini yang legend adalah warannya, guys. Ini adalah waran bonus yang untuk Ipo Hunter. Di sini rasio warannya adalah 5:9. Wow, jadi kalau Mas Bro itu punya beli 5 lot dan dapat 5 lot nantinya, Mas Bro akan dapat 9 waran. Jadinya beli 5 dapat 14. Wow, beli 5 dapat 14, bayangin aja. Dan 9-nya ini gratis loh. Waran tuh gratis, dijual di berapapun untung. Dan logikanya kalau hampir 2 kali lipat seperti ini, kalau sahamnya tuh ARB 2 kali dan sewarannya dijual 30, itu masih tetap untung. Jadi ya, ini adalah CBR ini adalah sebuah mimpi yang indah buat Ipo Hunter. Betul, guys ya. Siapin dananya. Oke, kita lihat warannya harganya 250. Gila ya. Gila. Pede banget ya 250 ya. Ya mungkin ini kan sekitar mungkin 2 sampai 3 tahun ya. Mungkin kalau naik kita dibawa turun dulu, nanti naik lagi lah, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau memang warannya itu pengen ditebus. Nah, ini rencana penggunaan dana, guys, yaitu sekitar 40% untuk mendukung rencana pembiayaan belanja modal itu. Capital expenditure, CAPEX, berupa penambahan 1 set kapal. Wah, untuk beli kapal. Nah, terus sekitar 60% untuk mendukung kegiatan personal bla bla bla. Untuk tidak lupa pada pembelian bahan bakar kapal, sewa charter kapal, dan biaya-biaya lainnya ya. Pokoknya semua dananya yang 40% itu buat beli kapal, terus yang 60% buat operasional lah, seperti itu, guys ya. Nice. Terus nomor 16. Nah, 16 apa, guys? Oh, ini dari laporan posisi keuangan. Nah, kalau kita lihat dari ini, guys, ekuitasnya, guys. Ini ekuitasnya sempat meledak ya. Apakah dia jual kapal? Maybe bisa ya. Kalau kita lihat di sini di Desember 2020 sempat minus, guys, equity-nya. Equity minus ya, modal minus ya. Berarti mungkin hutangnya banyak atau gimana? Di sini kita lihat total. Oh iya, bener, guys. Jadi hutangnya banyak ya. Di sini liabilitasnya itu di tahun 2020 itu mungkin karena pandemi. Karena pandemi karyawan harus digaji, terus nggak beroperasi, ya kan, pandemi kan di rumah semua kan. Nah, di sini bebannya gede, ya nggak ada operasional. Nah, minus di sini di tahun 2020, dan banyak banget perusahaan yang seperti itu. Dan kalau kita lihat seperti ini dari 2020 ke 2022 itu tiba-tiba jadi plus 80 miliar. Nah, kalau feeling saya ini jual kapal. Ini jual kapal, guys. Kapalnya dijual.
Di tahun 2020 ini kalau feeling saya nih, kenapa bisa naik equity sebanyak ini ya, ini jual aset biasanya. Kalau perusahaan tuh udah mulai goyang ya, udah mulai ya mau bangkrut gitu ya. Kalau dia mau menyelamatkan itunya ya jual asetnya. Diselamatkan dan sisanya itu diputerin lagi. Nah, ini makanya kayaknya sih survive nih ya CBR ini di tahun 2020 bisa survive. Ini terbukti ya ekuitasnya bisa nambah dan kalau kita lihat dari profitnya guys, kita lihat di sini laba tahun berjalan. Nah, ini sekarang udah 2 miliar dan tahun-tahun sebelumnya tuh minus terus. Nah, sekarang udah mulai positif guys untuk profit dari JBR ya. Semoga membaik lah ya untuk JBR. Dan saya tahu nih setelah lihat ekuitas dan posisi laporan keuangan dia sekilas di sini di IPO ini, saya paham kenapa dia ngeluarin waran yang banyak. Kenapa? Karena dia butuh modal buat nambah kapal. Mungkin dijual tahun 2020 mau dibeli lagi. Sekarang kan seperti itu. Butuh modal gede. Dan kalau seperti itu mungkin saja nanti harganya akan ke harga tebus waran kalau udah mau maturity. Jadi Mas Bro bisa di watchlist saham ini ya. Mungkin 2-3 tahun yang akan datang saat maturity waran akan dikerek ke 250 untuk membuat waran itu tertebus semua kan harusnya ke 250 kan. Nah, semoga aja biasanya kalau waran gini ya, kalau Mas Bro itu ngelihatin perusahaan yang punya waran dan dia udah mau maturity, itu lihatin perusahaannya tuh butuh nggak duitnya. Gitu sebenarnya. Waktu itu di saham Kuas. Nah, Kuas itu kan saya itu masukin menu swing ya. Waktu itu saya masukin di sekitar harga 73 kalau nggak salah. Mau maturity waran 2 bulan lagi. Ternyata maturity warannya itu kalau nggak salah di harga 250 juga. Nah, ternyata 1,5 bulan yang akan datang itu cuma naik sampai 90 berapa gitu. Cuma sampai 90-an. Nggak nyampe ke 250 rupiah. Dan saya telusuri ternyata perusahaannya itu nggak butuh duitnya. Nggak butuh duitnya di waran. Jadi daripada saham pemiliknya itu terdelusi ya mendingan nggak usah ditebus dan harganya nggak dikerek ke 250. Karena nggak butuh. Perusahaannya udah sehat kan untuk si Kuas itu. Cashnya lumayan banyak gitu, jadi nggak butuh penembusan waran. Tapi kalau perusahaan yang butuh penembusan waran itu biasanya harganya akan dikerek ke maturity. Nah, Mas Bro kalau trading berdasarkan maturity waran, Mas Bro harus lihat-lihat nih perusahaan itu butuh duit atau enggak dari penembusan waran tersebut. Oke, jadi melebar ke sana sini ya. Oke lah, ini udah mulai membaik ya. Sekarang udah mulai positif dari profitnya. Ini bermartabat guys PT-nya. Kenapa? Karena dia IPO setelah untung. Kenapa nggak IPO tahun lalu? Ya nggak? Tahun 2021 kenapa nggak IPO waktu itu? Waktu perusahaan perkapalan tuh hot-hotnya. Kan perusahaan perkapalan hot-hotnya tahun lalu. Bareng kenaikan batu bara yang great gitu kan. Kapal-kapal juga great kayak Temas SMDR, BSML kan naiknya kayak gitu di waktu itu. Kenapa nggak IPO tahun lalu? Nah, karena dia tahu malu. Karena kalau dia IPO tahun lalu itu posisinya rugi, tahu malu. Masa kita jual sesuatu yang rugi. Nah, tapi kalau Goto nggak tahu malu, rugi IPO. Saya nyindir Goto, guys. Ya serius, nggak tahu malu, rugi IPO. Kalau ini tahu malu, kenapa nggak IPO kemarin ya? Tahu malu. Sekarang udah untung baru IPO, bagus. Bermartabat gitu ya. Tahu malu. Ada tuh perusahaan yang nggak tahu malu si Goto itu. IPO, rugi IPO. Oke, kita lihat selanjutnya guys, yaitu nomor 18 nih dividennya. Nah, ini ada dividen, dia mau bagikan dividen guys. Nah, ini kebijakan dividen. Jadi Persero merancangkan pembagian dividen sebanyak 35% ya. Ini dividennya mungkin akan kecil, itu aja akan dibagi tahun 2025. Udah wajar karena CBR ini rugi terus ya di tahun yang lalu. Nah, makanya mungkin kalau misalnya dia untung terus, baru sekitar 3 atau 4 tahun itu baru bisa bagi dividen. Kalau dia untung 3-4 tahun tuh untung terus, nah baru di tahun kelima bisa bagi dividen. Kalau perusahaan seperti itu. Kalau awalnya dia rugi terus. Jadi kalau kasus Goto mau bagi dividennya kapan? Ya setelah untung berturut-turut 5 tahun berturut-turut baru dia bisa bagi dividen. Nah, sekarang tuh ruginya nambah gede ya nggak tahu. Mungkin kalau Goto mau bagi dividen mungkin
3 window lagi lah. Gitu guys, 3 window. 3 window guys, gila. Gila nggak 3 window baru guys. Mendingan ini guys. Ya 2025 guys katanya mau bagi dividen. Kalau gue tuh 3 minggu, 3 window. 1 window tuh berapa tahun? Oke, kita lanjut ya guys. Nah, nomor 92 ini adalah kapalnya guys. Nah, ini kapal-kapalnya guys. Nah, ini TBW Koi ya, nama-nama seperti itu. Ini kayak kapal ini guys. Kapal apa? Buat nelayan ya guys. Ini di Jakarta Utara saya sering main dulu ke Jakarta Utara di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini banyak kapal kayak gini. Nah, kalau ini kapal batu bara guys ya. Namanya apa? Ini tongkang guys. Tongkang buat angkut batu bara ya, tambang lah seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari 93. Nah, kita lihat guys. Ini ya, perusahaan pesaing. Nah, ini perusahaan pesaing. Yang pertama adalah PT Bintang Samudra Mandiri Lines. Ya, saya bilang apa? Ya ini apa namanya? Kompetitor langsungnya si BSML. Jadi dia nih CBR sama BSML tuh keperuan gitu, saling sikut. Ya namanya saingan bagaimana gitu, saling sikut guys. Nah besok kalau udah IPO mungkin bisa saling sikut juga guys. Wah sama-sama saling sikut. Apa dia itu mau ngikutin BSML? Wah gila kalau ngikutin BSML. BSML tuh bisa kemarin dijual sampai 1000 lebih ya. Sampai 1000 lebih ya, gila ya, dari IPO 100 juga. Wah kalau ngikutin BSML jelas juga nih, nggak mau kalah sama pesaingnya. Tapi ya akhirnya ya turun lagi kan BSML karena memang dia bubble ya. Nggak bisa kalau dijual di 1000 terlalu mahal. Nah, ini sekarang di harga 400 ya BSML masih terlalu mahal. Mungkin kalau udah di 100 sampai 200 nah itu wajar lah seperti itu. Nice, terus nomor 94. Nah, ini pesaing udah ya. Baik, selesai guys. Nice. Kita langsung ke sini aja guys ya. Ke bagian harga bukunya. Nah, kalau kita lihat di sini harga 100 dan 110 nih IPO-nya. Moga aja di 100 ya. Terus untuk BV-nya itu adalah 22, berarti PBV-nya sekitar 4 kali. Nah, udah termasuk mahal. Ya, 4 kali PBV. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa sampai naik berjilid-jilid ya, bisa. Karena BSML juga bisa seperti itu. BSML itu juga sampai bubble kok. Bisa naik sampai tinggi. Terus untuk pair-nya mahal juga. Ya, namanya IPO mahal, wajar lah. Untuk DER-nya ini aman. Hutangnya tuh kecil. Mungkin udah dilunasi ya waktu itu ya. Karena waktu itu juga hutangnya sempat gede ya di tahun 2020 yang saya bilang tadi. Nah, mungkin karena dia jual kapal, jual apalah aset buat melunasi hutang dan hutangnya udah lunas dan sekarang tinggal dikit. Jadi aman nih bagi investor yang baru masuk sekarang. Kalau investor yang tahun 2020 mungkin ketar-ketir ya, takut bangkrut ya. Kalau sekarang udah aman lah. Terus DPS-nya juga kecil. Kalau kita lihat caps-nya itu kecil banget guys. 380 miliar. Ini saham yang gorengan lah. Ini saham, ini tipe-tipe gorengan nanti guys. Karena sangat kecil cap-nya, jadi sangat mudah dibontang-banting. Jadi kalau perusahaan yang cap-nya kecil tuh mudah diolang-alik ya. Brung, itu enak. Di apa namanya, dinaikin, dibanting tuh enak ya, karena duitnya nggak banyak ya. Bagi bandar cap segini tuh nggak banyak duitnya loh. Bagi bandar, kalau bagi kita kan banyak ya, 380 miliar itu banyak. Tapi kalau bagi bandar itu nggak banyak, karena IPO-nya aja cuman berapa persen tadi? 30? Berapa sih? 20-an persen ya kalau nggak salah IPO-nya ya tadi ya. Nah, jadi ya paling kan cuman di bawah 100 miliar kan yang buat apa namanya bisa dibontang-banting. Ini kecil, jadi sangat kecil. Sangat kecil cap-nya. Jadi istilahnya gampang diolang-alik dan akan masuk ke saham gorengan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu saya akan ikut dan saya akan all in semua dana. Ya. Jadi sekuritas yang masih ada duitnya saya akan masukin ke sini deh. Yang ada di RDN maksudnya. Buat beli ini. Seperti guys ya. Tapi kalau untuk jualnya ya saya nggak tahu, tergantung listingnya gimana. Kalau masih lock arah ya saya hold. Kalau nggak lock arah, ya saya langsung jual. Betul guys ya, jangan ikutin saya. Kalau kebongkar arah saya langsung jual, nggak mau mikir saya. Kalau masalah warannya, lihat dulu. Kalau misalnya warannya ini kemungkinan sih bisa sampai ke harga 50 mungkin bisa guys, 50-60 itu harusnya bisa. Nanti masuk bisa jual di angka itu. Ya jangan terlalu greedy ya, karena jumlah warannya itu lebih banyak daripada jumlah sahamnya. Jadi nggak akan tinggi kayak KDTN Alkentir ya, nggak akan tinggi kayak KETR.
Apa sih waktu itu yang sampai tinggi itu KETR ya kalau nggak salah ya. Itu warnanya sampai tinggi ya, kita lihat ya. Bukan KETR ya, apa ya? Apa sih warnanya yang cuma sedikit itu ya? Kemarin yang baru IPO kok, itu bisa sampai 100-an itu loh. Saya lupa. Nah, tapi ini mungkin kayak BSBK. Nah, ini gerakan warannya akan sama kayak BSBK karena jumlah warannya lebih banyak daripada induk. Nah, paling gerakannya seperti ini. Dan dia akan hancur harga warannya. Jadi teman-teman alangkah baiknya jual di sekitar ini kan kalau BSBK. Nah, ini juga akan sama guys, kemungkinan besar sih CBRE warannya. Jadi jangan terlalu berharap akan ke 100, 200 warannya itu mustahil ya. IPO-nya di 100. Nggak mungkin kah lebih dari 100 ya. Jadi ya mungkin ke harga 50 dan 60 warnanya itu udah sangat menarik guys. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.